kita semua dikejutkan oleh Shanks yang ternyata sempat tinggal di Marijoa bersama Shamrock dan ayahnya yaitu Garling. Sejak awal cerita, Shanks sudah melakukan sepak terjang yang begitu misterius. Terkadang dia terlihat santai saja sebagai bajak laut yang besar. Namun pada akhir saga One Piece ini, dia mulai menunjukkan poin penting sebagai seorang anak takdir. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita semua, saya sengaja membuat timeline dari Shanks sejak dia lahir hingga saat ini. Pada chapter 1158 One Piece atau 39 tahun yang lalu, lahir anak kembar di Pulau God Valley. Dia adalah Shanks dan Shamrock yang ternyata itu adalah anak dari salah satu Holy Knight, yaitu Figerland Garling. Sayangnya sampai hari ini kita tidak tahu identitas ibu dari anak kembar tersebut, minasan. Bahkan namanya pun kita belum tahu. Masih pada chapter 1158 One Piece atau 38 tahun yang lalu, di mana Shanks dan Shamrock berusia 1 tahun dan Garling kembali ke God Valley. Tapi siapa sangka, dia justru menikam perempuan yang memberikan dia anak sekaligus mempersiapkan festival perburuan manusia di God Valley untuk para Tenryubito. Beruntungnya karena ibu Shanks dan Shamrock belum mati, dia ditemukan oleh Dragon dalam keadaan sekarat, sehingga ibu Shanks pun meminta pertolongan pada Dragon untuk menyelamatkan kedua anaknya dari tangan Garling. Sekalipun Dragon berhasil mendapatkan kedua anak tersebut pada chapter 1160, namun Dragon diserang oleh Maffei menggunakan laser yang mengenai lengan kanannya. Hal itu membuat Shamrock terjatuh, tetapi Shanks masih tetap dalam pelukan Dragon. Sehingga Shamrock pun diambil oleh Maffei. Ketika Dragon akan dibunuh, Maffei justru tertebas oleh serangan Shirohige. Sehingga Dragon masih punya kesempatan untuk menyelamatkan Shanks, minasan. Lalu pada chapter 1163, ketika Dragon sedikit lagi sampai ke kapal angkatan laut, dia justru ikut tertarik oleh kekuatan Kapten John. Hal itu pun membuat Dragon terlempar jauh. Dan di saat Dragon tersadar, ternyata yang dia peluk hanyalah bongkahan kayu. Lucunya, Shanks justru masuk ke dalam salah satu peti harta karun tanpa sepengetahuan Dragon. Kemudian pada chapter 1164, salah satu kru Roger membawa peti harta karun yang di dalamnya ada Shanks yang sedang tertidur. Lanjut yuk di chapter 1166, ketika God Valley telah tenggelam dan bajak laut Roger berhasil melarikan diri, mereka pun menemukan seorang bayi lucu di dalam sebuah peti harta karun. Mundur ke chapter 964, di mana usia Shanks saat itu sudah 9 tahun, kita diperlihatkan dia dan Buggy yang sedang membaca sebuah koran tentang bergabungnya Oden ke dalam bajak laut Whitebird, di mana Roger ingin bertemu dengan samurai dari Wano itu, minasan. Lalu pada chapter 19 One Piece atau usia 10 hingga 11 tahun, kita diperlihatkan masa lalu Buggy dan Shanks. Di sini juga Buggy harus menelan bara-bara Nomi karena kaget oleh kemunculan Shanks, hingga membuat peta harta karunnya terjatuh ke lautan. Tanpa pikir panjang, Buggy pun melompat. Setahun kemudian, di saat usia Shanks 12 tahun atau 27 tahun yang lalu, tepatnya pada chapter Zero Strong World, saat itu Shanks mengejek Buggy yang ketakutan menghadapi Shiki dengan armada besarnya yang dikenal sebagai Ed War. Lalu pada chapter 966, Shanks telah berusia 13 tahun. Saat itu dia dan seluruh bajak laut Roger mengetahui kedatangan bajak laut Whitebird. Di usia ini juga, Shanks akhirnya bertemu dengan Teach, di mana Buggy mengetahui jika Teach itu tidak pernah tidur selama hidupnya, minasan. Shanks juga bertemu dengan Tom di Water 7, dan ketika Roger berhasil mengumpulkan semua rod peneglyph untuk bersiap menuju ke Lauk Tale, Buggy justru jatuh sakit, sehingga Shanks memilih merawat Buggy daripada ikut ke Lauk Tale. Saat bajak laut Roger akhirnya menemukan Lauk Tale, kita hanya melihat Roger dengan panel ikoniknya yang tertawa, minasan. Lanjut ke chapter 968, di mana Shanks telah berusia 14 tahun atau 25 tahun yang lalu.
Roger pun membubarkan bajak laut Roger. Di momen inilah ada satu hal yang masih misterius minasan, yaitu Roger memberitahu Shanks sesuatu hingga membuat Shanks sampai menangis. Bahkan semua kru bajak laut Roger menangis sejadi-jadinya ketika Goldie Roger meninggalkan Oro Jackson. Setahun kemudian, Shanks dan Buggy ada di Logtown untuk melihat eksekusi Roger. Usia Shanks saat itu sudah 15 tahun dan dia pun mengajak Buggy untuk ikut bersamanya. Namun, Buggy menolaknya. Nah, di antara usia 15 hingga 17 tahun, banyak yang percaya jika Shanks bertemu dengan Ben Beckman sebagai cikal bakal terbentuknya bajak laut Akagami. Namun kita belum pernah sekalipun diperlihatkan adegan tersebut ya minasan. Yang ada justru ketika Shanks berusia 17 tahun atau pada chapter 0 Strong World, dia mendatangi Yasop di Pulau Sirup dan mengajaknya bergabung menjadi kru bajak lautnya. Alasan Shanks karena dia mengetahui kemampuan menembak Yasop minasan. Lalu di usia antara 19 atau 20 tahun pada chapter 1057, Shanks dan kru yang lainnya tampak sedang mengasuh Uta yang masih bayi minasan. Di sini, Shanks belum memiliki luka cakar di matanya. Kemudian di usianya yang ke-24 tahun, Shanks mendapatkan luka saat bertarung melawan Teach. Tapi bagian ini belum pernah diperlihatkan juga ya minasan. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, tepatnya pada chapter 1167, Shanks akhirnya berada di Marijoa dengan perban yang menandai jika dia mendapatkan luka cakar tersebut. Setahun kemudian ketika usianya 25 tahun atau pada chapter 1168, Shanks menghilang ketika akan menjadi Holy Knight dan digantikan oleh Harald. Masih di usia yang ke-25 tahun atau 14 tahun lalu, Shanks mendatangi Elbaf dan bertemu dengan Gaban pada chapter 1152. Tujuan Shanks ke Elbaf karena dia ingin bertemu dengan Harald untuk memberitahu sesuatu kepada Harald sebelum semuanya terlambat. Bahkan di sini, Gaban mengatakan jika Shanks adalah anak yang ditakdirkan minasan. Berikutnya di usia ke-26 tahun atau 13 tahun lalu, Shanks menyerang kapal pemerintah dunia yang dikawal oleh CP0 yang dipimpin oleh Wushu untuk mengambil buah iblis Nika. Ya, sekalipun kita belum diperlihatkan secara langsung, tapi Wushu sendiri yang mengatakannya saat dia bertarung melawan Jinbe pada chapter 1018. Di usia yang sama, yaitu 26 tahun atau 13 tahun lalu, bajak laut Akagami berada di desa Fushia selama 1 tahun, menjadikan desa tersebut sebagai base camp-nya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya bertemu dengan Luffy yang ngotot ingin ikut bersama Shanks menjadi bajak laut. Namun Shanks menolaknya karena Luffy masih kecil. Beberapa saat kemudian, Luffy justru memakan buah iblis Gomu Gomu Nomi atau yang akhirnya terungkap bernama Hito Hitonomi model Nika yang telah dicuri dari pemerintah dunia. Bahkan di momen ini pula, Shanks mengorbankan tangan kirinya untuk menyelamatkan Luffy dari monster laut. Wah, sangat drama sekali ya. Seseorang dengan Haushoku Haki bisa digigit oleh monster laut. Tapi ternyata Shanks memiliki alasan, yaitu agar tato kontrak God Steel Shanks bisa hilang minasan. Dan semua momen ini ada di chapter 1 One Piece. Kemudian di usianya yang ke-27 tahun, Shanks akhirnya meninggalkan desa Fushia sambil menitipkan topi jerami, pertanda dia menaruh harapan ke Luffy. Bahkan dia membuat janji agar topi jerami miliknya dikembalikan ketika Luffy menjadi bajak laut yang hebat. Masih di usia yang sama, yaitu 27 tahun, tapi pada kilas balik chapter 506, Shanks tiba di Sabaody dan bertemu dengan Rayleigh. Dia menceritakan semua tentang Luffy kepada Rayleigh dan Shanks mengatakan bahwa ada seorang anak kecil di East Blue yang mengatakan hal yang sama seperti kaptennya, yaitu Roger. Dan itulah alasan mengapa Rayleigh menolong Luffy, bahkan jika Luffy tidak mengobrak-abrik rumah penjualan manusia dan menghajar Saint Carlos minasan. Kemudian di usianya yang ke-33 tahun atau 6 tahun lalu, Shanks mengalahkan Loki yang terus mengamuk di lautan dan beberapa saat setelah itu,
Shanks pun menjadi seorang Yonko. Tapi belum dipastikan apakah karena Shanks mengalahkan Loki atau ada hal lain sehingga dia menjadi seorang Yonko ya minasan. Lalu di usianya yang ke-35 tahun, dalam kilas balik yang terjadi pada chapter 552, Ace mendatangi Shanks di sebuah pulau yang sangat bersalju. Kedatangan Ace hanya untuk berterima kasih kepada Shanks yang telah menyelamatkan Luffy dari monster laut. Kemudian di usianya yang ke-37 tahun atau 2 tahun lalu, tepatnya di chapter 96, kita diperlihatkan Shanks yang terkejut ketika melihat poster buronan pertama Luffy dari Mihawk yang penasaran dengan cerita Shanks tentang seorang anak dari desa Fuchsia. Di sini, Shanks tampak bersantai di sebuah pulau dengan semua krunya ya. Beberapa bulan kemudian, masih di usia ke-37 tahun, pada chapter 234, Rockstar membawa surat dari Shanks untuk Shirohige. Namun, Shirohige justru merobeknya, sehingga Shanks berniat datang langsung kepada Shirohige minasan. Beberapa hari kemudian, pada chapter 434, akhirnya Shanks datang menemui Shirohige. Dia naik sendiri ke Moby Dick dan memamerkan Haushoku Haki dahsyatnya, sehingga membuat beberapa kru Shirohige sampai pingsan. Di momen ini, Shanks meminta kepada Shirohige agar Ace ditarik mundur dan berhenti mencari Teach. Karena Shanks tahu Ace bukanlah lawan bagi Teach. Namun Shirohige menolaknya karena Teach telah membunuh Touch demi Yami Yami Nomi. Sehingga bentrokan antara Shanks dan Shirohige pun membelah langit saat itu juga. Lanjut, di usia Shanks yang kurang lebih 38 tahun atau pada chapter 579, Shanks muncul di perang Marineford dan langsung menghentikan perang tersebut setelah Ace dan Shirohige tewas. Bahkan, Shanks sempat menantang Teach untuk bertarung jika tidak ingin berhenti. Alhasil, Teach memilih mundur karena tahu jika kekuatan krunya belum sepadan dengan bajak laut Akagami. Beberapa hari kemudian, masih di usia 38 tahun atau pada chapter 590, Shanks muncul di pemakaman Shirohige dan Ace. Di sini Shanks sangat mengkhawatirkan Luffy, namun dia yakin jika proses tersebut bisa kok diatasi oleh Luffy. Dan di usianya yang ke-39 tahun atau pada chapter 903, Shanks bangga melihat bounty Luffy telah menjadi 1,5 miliar berry. Shanks bahkan mengatakan jika kemungkinan dia akan segera bertemu dengan Luffy. Masih di usia yang sama, pada chapter 1055, Shanks menyerang Aramaki menggunakan Haushoku Haki dari jarak yang sangat jauh ketika dia berada di perairan Wano Kuni. Beberapa hari setelah itu, Shanks justru menghabisi bajak laut Kid yang muncul di Elbaf pada chapter 1079. Begitupun pada chapter 1126 ketika Bartolomeo dibuat babak belur oleh Shanks. Tidak sampai di situ, Hongo bahkan memberikan Bartolomeo tugas agar memberikan racun mematikan kepada Luffy dalam waktu 1 bulan. Namun Bartolomeo justru meminum racun tersebut karena kesetiaannya kepada Luffy. Hal itu pun membuat Shanks melepaskan bajak laut Barto Club, tapi tidak dengan Yasop. Hanya dengan 1 peluru, kapal bajak laut Barto Club hancur berkeping-keping di lautan minasan. Sekarang kita semua sudah tahu ya bahwa Shanks telah mengatakan pada Ben Beckman bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengambil One Piece. Wih, keren juga ya kalau disusun rapi begini. Gimana minasan? Mind blowing banget kan? Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.